memperalat buzzer aja. Iya. Yang kita bayar untuk menghina orang, memprovok orang. Hingga nation character building kita ini diatur dan diwarnai oleh perilaku para buzzer. Dengan kemajuan teknologi yang kita miliki. Nah, itu hancur negeri ini. Mereka hanya membenarkan dirinya. Kapan dia pernah katakan dia salah? Memang kerjanya untuk menyalahkan orang. Itulah makanan santapan kita yang kita lihat sekarang dalam keseharian kita. Saya pikir ini yang harus segera kita akhiri. Ini hanya bikin negeri ini ya, untuk terhadapin dengan pesimisme satu sama lain. Eko Kuntadi terkenal dengan cuitan-cuitan kontroversialnya yang kerap menyerang sejumlah tokoh dan ulama di Indonesia. Eko tercatat pernah menyerang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, bahkan Prabowo Subianto lewat cuitannya di Twitter. Namun hingga kini tak ada yang berhasil memprosesnya secara hukum. Pegiat media sosial Eko Kuntadi ternyata memiliki riwayat panjang menyerang pribadi sejumlah tokoh, termasuk ulama yang berseberangan aliran politik lewat cuitan-cuitannya. Tidak tanggung-tanggung, riwayat panjang Eko menyerang tokoh-tokoh itu sudah berlangsung dalam hitungan tahun. Eko tercatat pernah memfitnah Ustadz Adi Hidayat yang mengumpulkan bantuan dana untuk Palestina. Eko kala itu menyebut tidak semua bantuan yang dikumpulkan Ustadz Adi Hidayat disalurkan ke Palestina. Eko mencuit sambil menyertakan tangkapan layar soal Ustadz Adi Hidayat mengumpulkan dana 30 miliar rupiah dan berita penyerahan 14,3 miliar untuk Palestina lewat MUI. Persoalan yang langsung dibuktikan oleh Adi Hidayat sekaligus membantah tudingan Eko tersebut. Eko juga pernah menyindir Ustadz Abdul Somad yang kala itu dilarang masuk ke Singapura dengan mencuit dukungan terhadap langkah negara tersebut sambil menyertakan info berita palsu soal ratusan santri yang gelar aksi menolak kedatangan UAS di Madura. Berita yang belakangan diketahui sebagai berita hoax. Tidak hanya dari kalangan ulama, Eko juga pernah berurusan dengan mantan pejabat dari Partai Demokrat, Roy Suryo. Pada Juni 2021 lalu, mantan Menpora itu bahkan melaporkan Eko Kuntadi ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Eko dinilai memutarbalikan fakta mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Roy Suryo dan Luki Alamsyah. Pada tahun 2019, Eko juga kedapatan mencuit soal keponakan Prabowo yang ditudingnya sebagai bintang film porno dan spesialis pembobol ATM. Cuitan-cuitan Eko tersebut berulang kali menjadi kontroversi, namun tak ada yang berhasil membawanya ke ranah hukum hingga diproses. Eko seakan lihai berkelit dan terus lolos dari jerat hukum atas cuitan-cuitannya itu. Namun kali ini, Eko kembali tersandung berkat cuitannya. Kutipan retweetnya terhadap potongan ceramah Ustazah Imas Fatimuz Zahra atau Ning Imas terlanjur ia hakimi secara liar sehingga membuat warga NU meradang. Kalau kalimatnya saya potong umpamanya hanya pada tolol, itu kan jelas tuh, ya kan, ditujukan pada orang gitu. Tetapi kalau kalimat berikutnya umpamanya ada yang berisi komentar gitu ya, atau ejekan atau apapun bunyinya, ya, dan itu melanggar, dianggap oleh para ahli itu melanggar ajaran, saya kira itu juga bisa diproses gitu. Tapi itu tadi harus ada pendapat ahli yang menyatakan bahwa itu memang bertentangan dengan ajaran gitu, atau mendiskreditkan ajaran gitu. Berarti dua syarat itu sebenarnya bisa saja ya diproses asal nanti. Bisa, kalau menurut saya bisa, dua-duanya itu bisa gitu. Pak Fikar, tadi kan Pak Kiai menyatakan bahwa sebenarnya ini bukan pertama kali. Seringkali Eko ini mengomentari banyak hal begitu ya, tidak hanya mengenai keagamaan saja, tapi hal lainnya. Akhirnya menimbulkan juga keresahan di masyarakat. Nah, mungkin kalau memang nantinya sudah ada permintaan maaf, tapi sudah banyak masyarakat juga yang mungkin sakit hatinya, ini lantas bisa dibawa ke proses hukum tanpa adanya aduan begitu? Ya, gini. Atau prosesnya akan seperti apa sih? Biar mungkin menjadi efek jerah juga bagi pelaku-pelaku pegiat media sosial yang juga sering mengomentari banyak pihak begitu. Ada dua ranah sosiologis dan ranah yuridis gitu, ya kan. Yang sosiologis banyak orang sakit hati dengan omongannya dia apa segala macam, tapi sampai hari ini tidak ada satupun yang umpamanya membawa ke ranah hukum kan begitu. Ya kan, itu artinya menurut saya harus ada instansi lain yang masuk di ranah.
1 menit. Iya. Muter nih. Ini aspeknya. Oh, yes. Paripurna DPR hari ini, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Muhyiddin Said, tiba-tiba jatuh di dekat meja pimpinan rapat. Muhyiddin Said jatuh setelah memberikan dokumen dan bersalaman dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Sejumlah anggota Dewan pun langsung menolong Muhyiddin dan kemudian memapahnya untuk berdiri. Tim medis segera masuk ke dalam ruang rapat paripurna dengan membawa kursi roda. Setelah sempat beristirahat sebentar, Muhyiddin Said lalu dibawa keluar ruang rapat oleh tim medis. Insiden ini sempat membuat rapat tertunda selama beberapa saat.